Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Amin. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabihi wa la haula wa la quwata illa billah, ma ba'd. Kita masih melanjut pembahasan nahwu ya. Terakhir sudah marfu'at sudah kita bahas, dan terakhir membahas masalah tawabi. Kata-kata yang mengikuti kata yang dibaca marfu'. Dan tawabi ini nanti akan muncul juga di mansubat. Karena sifatnya tawabi kan yang sudah jelaskan kemarin, dia selalu ikut apa kata sebelumnya. Jadi dia nanti akan muncul juga di mansubat. Tapi ya sebagai pengikut dari isim yang dibaca mansub. Di majrurat juga muncul juga sebagai pengikut isim yang dibaca majrur. Nah, sekarang ke mansubatnya, isim yang dibaca mansub itu apa saja? Di situ disebutkan di Jurumiyah itu ada 14. Isim yang dibaca mansub ya, al-mansubat. Isim-isim yang dibaca mansub, pertama maf'ul bih. Ya. Terus masdar, atau disebut juga al-maf'ulul mutlak. Maf'ul mutlak, maf'ulul mutlak. Terus dzaraf, baik dzaraf makan, dzaraf zaman. Dzarful makan, dzarful zaman, dzarful makan. Ini disebut maf'ul fi dua-duanya. Al-maf'ul fi, bukan maf'ul bih ya. Maf'ul fi. Kemudian apa? Hal, atau saya majukan dulu maf'ul min ajli atau li ajli. Maf'ul li ajli atau maf'ul lah. Sebutannya maf'ul lah. Al-maf'ulullah. Ada maf'ul bih, ada maf'ul fi, ada maf'ul lah. Atau maf'ul li ajli atau maf'ul min ajli, sama. Terus maf'ul ma'ah. Maf'ulu ma'ah. Ma'ahu, maf'ul ma'ahu. Ini biasa dikenal dengan khamsu mafail. Ya. 5 maf'ul, khamsu mafail nih. 5 mafail, 5 maf'ul. Ya, maf'ul bih, maf'ul fi, maf'ul lah, maf'ul ma'ah, maf'ul mutlaq. 5 maf'ul. Terus yang ketujuh hal. 8 tamyiz. Ya. Ke-9 mustasna. Isim yang dikecualikan sebagai pengecuali, mustasna. Kemudian 10 isim la li nafil jinsi. Isim la ini sebetulnya bisa masuk ke inna, karena la itu la li nafil jinsi itu tak malu amala inna. Isim la atau isim inna lah, kita majukan isim inna. Ingat inna wa akhwatuha kan tansibul isma wa tarfaul khobar. Jadi yang rofa itu khobarnya inna, yang nasab adalah isim inna. Maka isim inna masuk ke mansubat, karena dia kan isimnya inna kan selalu mansub, khobarnya marfu. Karena inna itu tansibul isma wa tarfaul khobar, kebalikan dari kana. Isim inna. Nah, termasuk di isim inna ini isimnya la. Isimnya la li nafil jinsi, la untuk menafikan jenis. La li nafil jinsi ini beramal seperti amalnya inna, tansibul isma tarful khobar. Terus yang ke-12, tapi gak ketok kok ini. Tak ketok ini isim inna. Tak buat di sini dulu. Tak kelihatan. 10 ya sama 11. 10 itu isim inna, 11 isimnya la untuk nafil jinsi, untuk menafikan jenis. Seperti la rajula fid dari, tidak ada seorang laki-laki pun. La rajula fid dari, di rumah itu, fil baiti. La untuk menafikan jenis. Ini sama, amalnya sama, tansibul isma, tarful khobar. Kemudian munada.
12 munada. Isim yang berupa yang dipanggil, munada. Ya Ahmad, ya Zaid. Munada, isim yang dipanggil. Terus apa lagi? Khobar kana. Setelah isim inna, khobar kana. Atau bisa juga dibalik gini supaya lebih Jadi isim inna sama khobar kana. Atau khobar kana yang masuk di sini boleh. Urutannya supaya lebih gampang. Khobar kana. Khobar kana. Karena kan kana itu kan tarfaul isma watan sibul khobar. Jadi yang mansub itu khobarnya. Maka yang dimasuk yang dibaca mansub, yang masuk mansubat adalah khobar kana sama isim inna. Dan isimnya la tadi di nafil jinsi. La untuk nafil jinsi. Terus baru munada 13 munada isim yang dipanggil sama tawabe. Pengikut daripada isim yang dibaca mansub. Tawabe ini ada 4 itu. Ya kan? Naat, ataf, taukid, badal. Tawabe. Ini kita bahas satu-satu nanti. Kita bahas dulu mafail khomsah. Mafail yang 5 atau mafailul khomsah, al-mafailul khomsah, maf'ul yang 5. Cuma di sini menjadi 6 karena maf'ul fihi itu disendirikan. Ada dzaraf zaman, ada dzaraf makan, keterangan waktu, keterangan tempat. Padahal jadi satu itu maf'ul fihi. Jadi kalau ini dihitung satu berarti maf'ulnya ada 5. Maf'ul B, maf'ul mutlak, maf'ul fihi, maf'ul lah, maf'ul ma'ah. Namanya al-mafailul khomsah. Maf'ul yang 5. Ya, Pak ya. Kak Bos langsung ya. Bisa agak cepat supaya dapat banyak. Ini ada sebenarnya di buku Anda juga sudah ada, sudah mansubat itu. Di Anda punya buku itu ada. Kitab saya Nahu. Itu penjabaran penjelentaranya ada. Kita bahas dulu 5 maf'ul itu, al-mafailul khamsah. 5 maf'ul. Maf'ul B. Ini biasa, objek biasa, maf'ul biasa. Nah, perlu diketahui bahwa fi'il dalam bahasa Arab itu ada yang intransitif, namanya fi'il lazim, tidak punya maf'ul. Saya tidur, saya pergi, ana azhabu, ana arkudu. Itu enggak punya objek, ya kan? Kan enggak punya objek kan? Saya tidur, saya pergi, saya datang. Itu enggak punya objek, itu intransitif atau fi'il lazim. Jadi fi'il itu ada, sebenarnya sudah Anda pernah kenalkan di waktu di awal shorof. Fi'il lazim intransitif, intransitif, tak berobjek. Ada fi'il muta'addi, berobjek, ta'adda ya ta'adda, ya, melampaui atau menular. Jadi menular maksudnya dia melampaui dari fa'il ke maf'ulnya. Muta'addi ini ada yang ghairu sharih atau tidak mubasyarah, ada yang sharih. Yang tidak sharih ini biasanya muta'addinya dengan ba huruf jar, biasanya dengan huruf jar. Contoh raghiba fi, raghibtu fi nahwi. Raghiba fi itu artinya senang, kalau raghibaan itu benci. Raghibtu, kalau raghibaan itu benci. Raghibtu fi nahwi, saya senang terhadap ilmu nahwu. Maka nahwu ini sebetulnya objek, tapi objeknya tidak jelas karena diperantarai oleh huruf jar. Tapi ini biasanya enggak disebut maf'ul lagi, sudah langsung fi nahwi itu jar majrur, jarun wa majrur fi huruf jar, an-nahwi isim yang majrur dengan fi. Biasanya enggak disebut maf'ul B lagi. Gitu. Tapi ini nanti perlu saya jelaskan. Seperti keterangan kemarin dalam naibul fa'il ini bisa karena maf'ul. Maf'ul kan bisa dibuat naibul, maka ini pun bisa dibuat naibul fa'il. Seperti raghiba menjadi majhul bagaimana? Kemarin masih ingat? Dirubah jadi fi'il mabni majhul. Sebelum akhir di kasrah, sebelumnya di dhamma yang berharokat jadi rughiba. Ini rughiba fin nahwi.
berarti telah disenangi ilmu nahwu itu. Keliru kalau rughiban nahwu, tidak bisa. Karena asal kalimatnya itu roghiba fi, maka ini langsung jadi naibul fa'il. Maka ini perlu dijelaskan maf'ul bi walaupun dia ghairu sharih, perlu Anda jelaskan karena nanti berhubungan dengan membuat fi'il mabni majhul itu nanti. Itu ada yang memang dia nggak bisa kecuali harus diperantarai huruf jar. Ada huruf jar itu lepas. Jadi huruf jar ini ada yang memang dia sifatnya terikat pada fi'il. Gampangnya kalau dalam bahasa Inggris itu kan ada look for. Ada look for. Look for itu kan berarti memelihara ya. Atau mencari, look for. Ya. Ada apa? Ada come out, ada come in, ada come. Jadi ini ada huruf jar itu yang langsung, ini itu huruf jar yang kaitannya itu langsung dengan fi'il. Roghiba fi ini nggak bisa dipisah. Sebab kalau diganti roghibaan artinya sudah berubah. Ini jadi benci. Tapi ada huruf jar memang itu huruf jar lepas dari fi'il. Seperti dhahabtu ila al-madrasah, dhahabtu ila al-masjid. Saya pergi ke masjid. Maka ilal masjid itu bukan termasuk maf'ul bi ghairu sharih. Dia keterangan. Paham ya? Jadi bisa diberikan ada maf'ul bi yang memang tidak jelas, ini diperantarai oleh huruf jar. Ada memang memang huruf jar itu asli, bukan perantara dari apa? Bukan perantara dari fi'il. Seperti zahabtu ilal masjid. Ilal masjid itu keterangan asli. Kalau SPOK-nya berarti zahabtu itu S sama P, ya, predikat sama subjek. Ilal masjid itu keterangan langsung K, bukan O, bukan objek. Tapi ada huruf jar yang memang langsung kaitannya sama fi'il, seperti roghiba fi dan roghibaan ini contohnya. Ya. Paham ya? Yang pasti itu kalau maf'ul bi ghairu sharih itu yang banyak. Yang banyak itu dianukan sama ba. Diperantarai ba. Seperti zahaba. Seperti gini, zahabtu bi Zaidin ilal masjid. Kebanyakan diperantari ba. Jadi fi'il yang asalnya lazim, intransitif, itu bisa jadi transitif kalau ditambah ba. Contoh zahaba itu kan pergi. Asalnya kan dia tidak punya objek. Saya pergi, dia pergi. Tapi ketika ditambah ba, ini maknanya sudah menjadi bisa punya objek. Zahabtu bi Zaid. Berarti saya mengajak pergi Zaid ke masjid. Kan seolah-olah dia punya objek dengan ba. Jadi kebanyakan maf'ul bi ghairu sharih itu kebanyakan ditambahi ba kan. Tambahi ba. Ba zaidah ini sebagai ta'diyah. Disebut ba ta'diyah, ba yang membuat fi'il lazim menjadi muta'addi. Kadang tanpa huruf jar bisa juga berubah menjadi fi'il muta'addi. Seperti dengan menambah a. Hamzah di awal mengikuti wazan af'ala. Dari hasuna asalnya baik. Baik kan tidak punya objek. Hasuna Zaidun. Telah baik, telah bagus Zaid itu. Menjadi jadi punya objek kan? Ahsana Zaidun ila. Zaid berbuat baik kepada. Jadi penambahan hamzah wazan af'ala itu kadang bisa membuat fi'il yang tidak berobjek ini menjadi ya berobjek. Ini fi'il yang ghairu sharih. Jadi roghiba fi, roghibaan dari roghibtu fi an-nahwi atau an. Kalau roghibtu an-nahwi berarti saya membenci, tidak menyukai ilmu nahwu. Fi'il madi ada fi'il yang muta'addi yang berobjek atau transitif berobjek. Itu yang sorry, yang langsung punya objek. Ini pun dibagi lagi. Ada yang maf'ul B-nya cuma satu maf'ul. Ada yang satu ada yang dua maf'ul.
ada yang 3 maf'ul. Yang 1 maf'ul banyak. Ya kan, darabtu Zaidan, saya memukul Zaid, 1 maf'ul. Yang 2 maf'ul ini ada yang sudah kita bahas, yaitu mengikuti dhanna dan saudaranya, langsung punya 2 maf'ul. Tapi dia khusus af'alul qulub, khusus dalam masalah meyakini atau. Dan ada yang di luar dhanna. Yang 2 maf'ul ini ada yang di luar, ada af'alut tasyir. Tasyir ini menjadikan, seperti ja'altul hajarotinan, saya membuat tanah itu menjadi itu namanya af'alut tasyir. Tasyir itu merubah sesuatu kepada sesuatu yang lain. Seperti ja'ala, ittakhadha, wattakhadhallahu Ibrahima khalilan. Ittakhadhallahu Ibrahima khalilan. Maka Allah sebagai fa'ilnya ittakhadha, Ibrahima maf'ul pertama, khalilan maf'ul kedua. Itu af'alut tasyir. Ja'ala, ittakhadha, terus apa lagi? Itu af'alut tasyir. Ada maf'ul kedua yang bebas, tidak terikat sama zona sama ini. Seperti a'to. A'to itu punya 2 maf'ul, bebas dia. A'to Zaidun, ya kan? Bakron kitaban. A'to Zaidun bakron kitaban. Telah memberi siapa Zaid itu kepada Bakar sebuah. Maka bakron maf'ul pertama, maf'ul B pertama. Kitaban maf'ul B kedua. A'to dan sebagainya, ada beberapa fi'il ya, walaupun tidak sebanyak yang punya maf'ul pertama. Tapi ada maf'ul yang punya. Nanti kita akan kenal dengan kita baca, belajar itu kenal. Ini maf'ulnya 2 otomatis. Seperti ja'ala, a'to, itu yang sering muncul. Ada yang punya maf'ul 3. Ini lebih langka lagi. Yang punya maf'ul 3 sekaligus. Di sini paling banter 3, tidak ada 4. Seperti anba'tu. Saya anba'tu. Seperti saya beritahu, anba'iyun bi'u. Anba'tu Zaidan, saya beritahu kepada Zaid, Bakron aliman. Saya beritahu kepada Zaid bahwa Bakar itu alim. 3 maf'ul. Anba'tu fi'il fa'il. Fa'ilnya domir tu, ini domir mutasil mabni ala domi fi mahalli raf'in fa'il. Karena fa'il itu harus rafa. Zaidan maf'ul bi pertama. Bakron maf'ul bi. Maf'ul bi ini maf'ul ya. Maf'ul bi kedua. Aliman maf'ul bi ketiga. Anba'tu Zaidan Bakron aliman. Saya beritahu Zaid maf'ul bi pertama, Bakar itu alim. Punya 3 maf'ul. Atau akhbartu bisa juga. Anba'a, akhbaro, a'lamtu, a'lama, anba'a, a'lama, itu punya 3 maf'ul. Tapi sedikit, paling cuma itu aja. Yang lainnya ada. Sami'a, itu. Sami'tu, itu punya 3 maf'ul. Kebanyakan dia punya 1 maf'ul banyak. Ada yang punya 2 maf'ul. Ini maf'ul B. Maf'ul B ini cuma objek biasa. Ya. Paham ya? Itu maf'ul yang pertama. Ada maf'ul kedua namanya maf'ul mutlak atau masdar. Di jurumiyah itu disebut sebagai masdar. Sebut sebagai masdar karena kebanyakan maf'ul mutlak itu memang diambil dari masdar. Maf'ul mutlak. Itu. Coba dibuka itu masdar, itu ada di jurumiyah, itu ada masdar. Masdar itu adalah isim mansub yang menempati tempat ketiga dalam urutan tasrif. Ya, kata bayak tubuh kitabatan itu urutan ketiga. Fa'ala yaf'alu fa'lan itu urutan ketiga. Masdar biasa. Ada masdar lafzi, ada masdar maknawi. Masdar lafzi itu yang lafadznya sama dengan fiilnya. Dan masdar ini biasanya sebagai penguat. Biasanya fungsinya menegaskan makna. Contoh, darabtu Zaidan darban.
Maknanya saya benar-benar memukul Zaid. Dorab itu saya pukul Zaid itu dorban, dengan pukulan, betul-betul memukul. Paham ya? Jadi masdar ini, dorban ini masdar ada dua, masdar lafzi ya, ada maknawi. Kalau lafzi itu masdarnya itu selafat dengan fiilnya. Dorab itu kan, dorban kan diambil dari doroba. Dorab itu Zaidan dorban. Maknanya sungguh-sungguh saya telah memukul Zaid. Ya. Tapi kalau fatabassama dhahikan min qawlihi di surat Naml. Fatabassama dhahikan, tabassama itu fa'ilnya itu Sulaiman. Fatabassama Sulaiman, cuma enggak disebut di asal ayatnya, cuma kita sebut aja fa'ilnya. Fatabassama Sulaimanu dhahikan. Dhahikan dari kata dhahika yadhaku, tertawa. Tabassama tersenyum. Ini satu makna. Tabassam sama dhahik ini satu makna. Maka ini disebut masdar maknawi. Walaupun tidak, harusnya kan gini, tabassama Sulaiman, kemudian kalau mau taruh masdar maf'ul mutlaq sini, dicari masdarnya tabassam ini apa? Tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan. Tabassama ya tabassamu tabassuman. Harusnya tabassama Sulaimanu tabassuman. Tapi di sini diganti dhahikan yang semakna dengan, maka ini disebut masdar maknawi. Katanya tidak sama dengan fiilnya. Lah masdar ini selain menegaskan, dia juga kadang menunjukkan berapa kali perbuatan itu, maf'ul mutlaq ini selain menegaskan, menguatkan, dia juga menunjukkan berapa kali perbuatan itu terjadi. Seperti darabtu Zaid darbatan. Saya memukul Zaid satu kali pukulan, darbatan. Ini namanya masdar marrah. Wazannya fa'latan. Darbatan sekali pukulan, syarbatan dari kata syariba, syarbatan sekali minum, akala yakulu, aklatan sekali makan. Ini masdar marrah. Jadi disebut masdar marrah karena menunjukkan berapa kali perbuatan terjadi. Ini termasuk maf'ul mutlaq juga. Jadi maf'ul mutlaq itu selain menegaskan darabtu darban, saya betul-betul memukul Zaid, dia juga kadang-kadang menunjukkan frekuensi perbuatan itu terjadi berapa kali. Darabtu Zaid darbatain. Darabtu Zaid darbataini. Berapa? 2 kali pukulan. Saya memukul Zaid 2 kali pukulan. Darabtu Zaid salasa dorobatin. Salasa dorobatin. Berarti yang jadi maf'ul mutlaq itu adalah seolah-olah salasa ini. Dorobatin dia wa mudhaf, dorobatin mudhaf ilaih. Maka yang menjadi maf'ul mutlaq adalah salasa. Maka salasa dibaca mansub di sini kenapa? Karena maf'ul mutlaq. Saya pukul Zaid itu salasa dorobat, 3 kali pukulan. Terus arba'ah dorobat, khamsah dorobat, sama. Jadi fungsinya maf'ul mutlaq itu isim mansub ya. Selain fungsinya menegaskan, menguatkan seperti darabtu Zaidan dorban. Jadi darabtu Zaidan dorban itu Zaid ini maf'ul biasa. Darab itu kan fa'il. Zaidan maf'ul B. Dorban maf'ul mutlaq mansub. Paham ya? Jadi bisa juga untuk menyatakan frekuensi perbuatan. Selain itu, maf'ul mutlaq juga bisa menunjukkan alat untuk melakukan atau cara untuk melakukan perbuatan. Seperti darabtu Zaidan dorba sautin. Darabtu Zaidan dorba sautin. Saya pukul Zaid dengan pukulan cambuk. Dorba sautin. Mudhaf ilaih ya. Ini mudhaf ilaih, dorba sautin. Maka ini dibaca dorba jadi apa? Maf'ul mutlaq. Saya memukul darabtu Zaidan dorba sautin. Saya pukul Zaid dengan pukulan cambuk. Jadi maf'ul mutlaq itu bisa menunjukkan frekuensi, bisa menunjukkan cara atau alat bagaimana cara melakukan pekerjaan, bisa menunjukkan penguatan, penegasan tadi. Darabtu dorban, saya betul-betul memukul. Ini tiga-tiganya masuk maf'ul mutlaq. Paham ya? Maf'ul mutlaq ya. Masdar atau maf'ul mutlaq. Yang ketiga ada maf'ul li ajli. Apa urutannya kalau di situ tadi? Isim yang dinasabkan. Dzarf zaman, maf'ul fi.
Yang ketiga dan keempat itu ada dzarful zaman, ada dzarful makan. Makan itu tempat, zaman itu waktu. Dua-duanya disebut maf'ulun fihi. Maf'ul fi. Jadi ada maf'ul bih, ada maf'ul mutlak, ada maf'ul fi. Maf'ul fi itu maf'ulun fi. Maf'ulun itu artinya yang dilakukan. Fa'ala yaf'ulu. Fa'ilun yang mengerjakan, maf'ulun yang dikerjakan, yang dilakukan fihi padanya. Jadi dzaraf ini artinya wadah. Dzaraf itu artinya secara arti, dzaraf itu artinya wadah. Maka dzaraf zaman itu wadah berupa waktu, dzaraf makan wadah berupa tempat. Maka disebut juga maf'ul fihi. Fihi kan di dalamnya, diperbuat di dalamnya. Karena perbuatan itu pasti dilakukan di satu tempat tertentu dan di waktu tertentu. Maka disebut juga maf'ul fihi. Nah, coba lihat dzaraf apa dulu di situ. Dzaraf zaman wal makan jadi satu pembahasannya. Dzaraf zaman itu ismuz zaman, nama waktu yang mansub dengan takdir fi, dengan menentukan huruf jar fi. Contoh al-yauma, zahabtu al-yauma, saya pergi al-yauma pada hari ini. Ini ai fi hadzal yaumi, ini di hari ini. Zahabtu yaumal khamis, yaumal disebut yauma kok mansub. Kenapa? Karena dia maf'ul fi, jadi mansub, dzaraf zaman. Jadi ketentuannya zahabtu fi yaumil khamis kan gitu. Saya pergi yaumal khamis, hari Kamis. Maksudnya saya pergi pada, seolah-olah ada takdir fi di situ, seolah-olah ada fi. Tapi fi-nya tidak dipakai, langsung dinasobkan langsung. Zahabtu yaumal jum'ah, zahabtu yaumal khamis, zahabtu lailatal, saya pergi malam Jumat, lailatul jumu'ati. Jadi tidak perlu disebut fi-nya. Enggak, fi ini cuma dikira. Jadi pengertiannya dzaraf zaman itu adalah nama waktu ya yang mansub, yang seolah-olah ditakdirkan fi di situ. Zahabtu asron, saya pergi asar. Zahabtu asron, maka asron jadi apa? Maf'ul fi atau dzaraf zaman. Nah, di situ sebutkan berapa dzaraf zaman di situ. Ada yauma, ada lailata malam ini, al yauma hari ini, ghadwatan pagi hari, bukratan sama pagi hari, saharon waktu sahur menjelang subuh, ghadan besok, tomorrow. Atamatan malam, atama itu setelah isya. Itu malam setelah isya. Sobahan ya, pagi. Masaan petang. Abadan selama-lamanya. Amadan sama amadan selama-lamanya. Hinan itu sesaat. Hinan itu mubham, bisa jam, bisa terserah, pokoknya hinan itu satu saat tertentu hinan. Wa ma asbah dzalik, dan apa-apa yang serupa dengan itu yang sudah populer. Paham ya? Terus ada isim makan atau dzaraf makan. Dzaraf makan adalah isim mansub dengan takdir fi juga. Contoh, jalastu amama Zaidin, saya duduk di depan jalas tu amama. Maka amama ini kan mansub. Mansubnya karena maf'ul fi. Amama Zaidin wa huwa mudhaf. Dzaraf ini ada yang mudhaf, ada yang tidak mudhaf. Seperti asron, ini tidak mudhaf. Saya pergi waktu asar. Tidak mudhaf, langsung maf'ul fi atau dzaraf zaman mansub ala dzarfiyyati zamannya bil fathah. Dan amama Zaidin ini mudhaf. Amama dzaraf makan mansub bil fathah. Atau langsung maf'ul fi mansub bil fathah wa huwa mudhaf, Zaidin mudhaf ilaih. Ini kan dikira-kirakan seolah-olah ada fi di sini. Jalastu fi amami kan gitu. Saya duduk di depan saya. Tapi nggak dipakai, langsung amama kan gitu. Jadi dzaraf ini isim mansub yang seolah-olah ada fi di situ. Baik dzaraf makan maupun dzaraf zaman.
Itu situ sebutkan amama, ada kholfa belakang. Ya, dzarab makan itu ada kudama, itu ada waro'a. Kudama sama di depan, waro'a di belakang, fauqa di atas, tahta di bawah, inda di sisi, inda, ma'a, ya ma'a itu. Ma'a itu bersama, iza'ah, ma'a bersama, iza'ah, iza'ah itu di hadapan, sejajar, sama dengan hiza'ah, hiza'ah, sejajar atau berhadap-hadapan, di hadapan, sama dengan tilqa'ah. Atau tilqa'ah itu ke arah juga bisa. Ada sama bukan summa ya. Sama, jangan keliru sama summa. Kalau summa itu huruf ataf kemarin, kemudian sama ini di sana. Di sana. Muto'in sama amin. Ya, Jibril itu ditaati di sana dan dia juga termasuk amin. Sama. Wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Ini surat Al-Insan. Wa idza ra'aita thamma, apabila kau melihat ke sana, di surga, sama. Bukan summa. Summa itu kemudian. Beda. Pakai fathah, sama. Huna. Ada huna, ada hunaka. Kalau huna di sini, kalau hunaka di sana. Hunaka sama dengan sama. Itu semua ini dzaraf makan, keterangan tempat. Ya. Atau disebut maf'ul fi. Terus setelah itu selesai maf'ul fi ini. Ya, betul. Apalagi maf'ul li ajlih. Yang keempat itu maf'ul li ajlih. Maf'ul li atau maf'ul lah. Maf'ul lahu atau li ajlihi atau min ajlihi. Sama. Ajli itu karena, li ajli karenanya. Jadi sesuatu yang diperbuat karenanya. Maf'ul lah, maf'ul li ajli. Biasanya menjadi jawaban 5. Kenapa? Ya, 5 kumta. Kenapa kau bangun? Kumtu ijlalan. 5 kumta. Kenapa kau? 5 itu kenapa? 5 kumta. Biasanya menjadi jawaban dari 5. Kenapa? Maka jawabannya adalah kumtu, saya bangun, ijlalan, untuk memuliakan li Zaidin, memuliakan terhadap Zaid. Kumtu ijlalan li Zaid. Saya bangun karena ijlal, memuliakan. Paham ya? Kan ini mansub. Dia maf'ul li ajlih. Isim mansub yang menjelaskan kenapa perbuatan itu dilakukan. Kenapa kamu sholat? Ibtigha'a wajhillah. Sholaitu ibtigha'a wajhillah, mencari ridhonya. Ibtigha'a. Ya. Jadi kenapa? Maf'ul li ajli itu menyatakan alasan kenapa perbuatan itu dilakukan. Ini biasanya maf'ul li ajli ini biasanya diambil dari masdar. Ya, masdar ijlalan kan masdar ajalla yujillu ijlalan, af'ala yuf'ilu if'alan. Biasanya diambil dari masdar dan masdarnya itu biasanya berupa perbuatan hati, mengagungkan. Biasanya perbuatan hati. Ya. Itu maf'ul li ajli. Itu ada di situ maf'ul min ajli. Itu isim mansub yang yuzkar, disebut bayanan sebagai penjelas lisa babi wuku'il fi'li, terhadap terjadinya sabab terjadinya sababi wuku'il fi'li, sebab terjadinya perbuatan. Contoh, qoma Zaidun ijlalan li amrin, telah berdiri siapa Zaid. Kenapa berdiri? Ijlalan, karena memuliakan li amrin terhadap amr. Wa qasatuka ibtigha'a ma'rufika, mana maf'ul ajlinya? Ibtigha'a, itu maf'ul ajlinya.
Qasattuka, saya menuju kepadamu. Kenapa? Ibtigha'a ma'rufika, mengharap perbuatan baikmu, mengharap kebaikanmu. Ibtigha'a ma'rufika. Cuma yang ibtigha'a ma'rufika itu wa huwa mudhaf. Ya kan? Qasattuka, saya menujumu. Kenapa? Ibtigha'a ma'rufika, karena mengharap. Nah, itu kan mansub kan? Karena maf'ul ajli. Ibtigha'a ma'rufika, ma'rufika wa huwa mudhaf dia. Ma'rufika mudhaf ilaih, Ma'rufi itu mudhaf ilaih wa huwa mudhaf lagi. Kaf ini dhamir muttasil, dia fi mahalli jarrin mudhaf ilaih lagi. Paham? Paham ya? Itu maf'ul ajli. Ada maf'ul ma'ah. Ini enggak populer, jarang sekali muncul. Maf'ul ma'ah. Maf'ul ma'ah itu isim mansub yang disebut untuk bayan, menjelaskan man fu'ila ma'ahul fi'lu, siapa yang perbuatan itu dikerjakan bersamanya. Ya. Contoh ja'al amiru wal jaisha. Ja'al amiru wal jaisha, tapi contoh itu kurang maf'ul ma'ah ini contoh ya. Saro Zaidun wal jabala. Wal jabala. Wawunya maf'ul ma'ah itu biasanya ada waw. Ini namanya waw ma'iyah. Waw ma'iyah yang menunjukkan maf'ul ma'ah. Saro Zaidun, telah berjalan Zaid, wal jabala, bersamaan dengan gunung. Bukan berarti Zaidnya jalan, gunungnya jalan, tidak, tapi paham ya? Lain kalau kita bilang Saro Zaidun wa Amrun. Nah, berjalan Zaid dan Amr, berarti Zaid berjalan, Amr juga berjalan. Tapi kalau Saro Zaidun wal jabala, makanya ini bukan waw ataf. Ini bukan waw huruf ataf seperti kita membahas ataf kemarin, Ja'a Zaidun wa Amrun. Ini waw ma'iyah. Ja'a Zaidun bukan wal jabalu atau wal jabalun, wal jabala. Zaid berjalan beriringan dengan gunung itu bersama. Bukan Zaid jalan, gunungnya jalan juga. Ini namanya maf'ul ma'ah. Maf'ul ma'ah. Maf'ulun ma'ahu, dikerjakan ma'ahu bersama dia. Maf'ulun ma'ahu, dikerjakan bersama dia. Jadi ada 5 maf'ul. Maf'ul bih, maf'ul mutlaq, maf'ul fih atau dzaraf baik dzaraf zaman maupun dzaraf makan, maf'ul la li ajli atau min ajli sama karena, ada maf'ul ma'ah bersama. 5 macam ini disebut mafailul khamsah. Maf'ul yang 5. Nah, sisanya yang nasab tadi, sisanya itu hal sama tamyiz. Apa? Ya, tidak bisa dari makna. Ya. Saro Zaidun wan nila. Zaid berjalan bersamaan dengan Nil. Wan nila. Bukan sungai Nilnya jalan, Zaidnya jalan, enggak. Ya, beriringan dengan sungai. Gitu. Harus tahu artinya. Ya. Ja'a Zaidun wa ghurubasy syamsi. Zaid datang bersamaan dengan terbenamnya matahari. Ya. Atau bersama dengan terbenamnya matahari. Maf'ul ma'ah. Tapi ini jarang, di kitab-kitab jarang ditemui. Yang banyak itu 4 maf'ul ini. Saya kadang kesulitan ngasih contoh karena memang jarang dipakai. Oh, enggak ada ya, waw itu yang menunjukkan makna ma'a. Wa bersama dengan jam. Wa makanya disebut waw ma'iyah. Maka di i'rab kalau sa'ara itu fi'il madhi mabni al fathi, Zaidun apanya? Fa'ilun marfu bi dhamma dzahara fi akhirih. Al wawu wawul ma'iyah. Wawunya adalah wawu ma'iyah, bukan huruf ataf. Al jabalah maf'ul ma'a mansub bil fathah. Karena wawunya ma'iyah. Ada hal sekarang sudah selesai ini, ada hal, ada tamyiz. I'rabnya tidak bisa dikatakan maf'ul bih. Tidak bisa, maf'ul ma'ah. Ada tamyiz sama hal. Hal dan tamyiz. Itu. Mana? Hal itu isim mansub yang
menafsirkan, menjelaskan apa yang tidak jelas daripada keadaan. Ya, daripada keadaan. Contoh, Ja'a Zaidun rakiban. Telah datang Zaid atau masyian. Datang Zaid dalam keadaan berjalan. Maka masyian ini hal, menunjukkan kondisi. Datang Zaid masyian. Teko sopo Zaid masyian hale melaku. Biasanya diartikan hale dalam keadaan berjalan. Ja'a Zaidun bakian, datang Zaid dalam keadaan menangis. Jadi hal, isim mansub yang menjelaskan apa yang belum jelas dari keadaan. Datang Zaid, sudah jelas bahwa si pembicara menginformasikan Zaid itu udah datang. Tapi kalau ingin lebih jelas lagi, keadaan datangnya bagaimana? Nah, itu masyian, dalam keadaan berjalan. Itu hal. Ada tamyiz, itu belum selesai ya. Itu raqibtul farosa musrojan. Saya menunggangi kuda itu dalam keadaan dipelanai. Ini kudanya itu dipelanai. Lagi itu Abdullah raqiban. Saya menjumpai Abdullah dalam keadaan menunggang, menaiki kendaraan. Umas Basri. Wala yakunul hal illa nakirah. Hal ini enggak boleh kecuali nakirah. Ini nakirah. Tidak ada al, tidak ada mudhaf, tidak nakirah. Kemarin kita sudah bahas apa ma'rifah, apa nakirah. Ma'rifah itu nama orang, enggak mungkin hal nama orang. Di antara ma'rifat itu dhamir, nah mungkin hal itu dhamir. Atau isim isyarah, Ja'a Zaidun hadza, tidak bisa. Jadi hal itu harus nakirah. Wala ya'tila ba'da tamil kalam, tidak datang kecuali setelah sempurnanya kalimat. Jadi kan sebenarnya sudah sempurna, telah datang Zaid. Dia cuma menginformasikan bahwa Zaid sudah datang, sebetulnya sudah sempurna kalimatnya. Terus ini penambahnya saja. Jadi hal itu datang setelah sempurnanya kalimat. Kemudian apa? Wala yakunu sahibua ila ma'rifah. Dan sahibul hal harus ma'rifah. Sahibul hal itu yang punya hal ini. Masyian. Siapa yang punya hal? Zaid. Karena masyian di keadaan berjalan kan menerangkan keadaannya Zaid. Maka Zaid disebut sahibul hal, yang memiliki hal. Paham ya? Yang dijelaskan oleh. Sedangkan tamyiz itu isim mansub yang menjelaskan yang belum jelas. Kalau yang tadi kan yang belum jelas dari keadaan. Kalau tamyiz itu yang belum jelas daripada zat. Contoh ishtaro itu, saya membeli litron 1 liter. Apa? Kan belum jelas. Zatnya 1 liter ini apa zatnya? Ruzan. Nasi atau apa, beras. Ruzan. Beras itu bisa beras, bisa ruzan. Maka ruzan ini mansub. Kenapa mansub? Jadi tamyiz. Ini tamyiz itu isim mansub yang menjelaskan zat yang belum jelas. Saya membeli istaro itu, fi'il fa'il kan? Litron, jadi apa litron? Maf'ul bih. Saya membeli 1 liter. 1 liter apa? Ruzan, beras. Oh, baru jelas. Maka ruzan ini tamyiz mansub bil fathah. Paham ya? Ya. Terus apa lagi? Istisna. Ya. Kira do istisna itu. Istisna itu dengan 8 alat untuk istisna. Ada illa, ada ghairu, ada siwa. Siwa sawan. Ya. Siwa, suwa, sawaun. Sama boleh. Siwan, suwan, sawaun. Khola, ada, hasya. Maka mustasna dengan illa di situ. Mustasna ini pengecualian. Ini hal tamyiz sudah ya. Mustasna. Al-mustasna itu yang dikecualikan. Al-mustasna ini yang dikecualikan. Contoh, Ja'at talamidu. Ja'at talamidu, datang murid, telah datang. Murid-murid itu jadi fa'il kan? Ja'at talamidu illa Zaidan, kecuali Zaid yang belum datang. Zaidan mansub. Kenapa mansub? Karena dia istisna,
dikecualikan. Dia jadi namanya jadi mustasna. Isim yang dikecualikan. Maka Zaidan isim mustasna dibaca mansub. Talamiz disebut mustasna minhu. Mustasna minhu yang dikecualikan darinya. Zaid kan dikecualikan dari sini. Ya kan? Maka ini disebut mustasna minhu. Ya tapi tetap fa'il dia fa'il. Cuma kalau hubungannya dengan Zaid ya ini mustasna minhu. Karena Zaid dikecualikan darinya, dikecualikan minhu itu darinya. Nah, mustasna ini hukumnya di situ jelaskan kalau kalam itu tam. Ya. Tidak kan kalam tam mujab. Tam mujab. Tam itu berarti kalimatnya sudah sempurna. Sempurna itu berarti kalau fi'il sudah ada fa'ilnya. Kalau dia butuh maf'ul bi berarti sudah terpenuhi maf'ul bi-nya. Kalau ada mubtada berarti sudah terpenuhi khobarnya. Itu namanya kalam tam. Kalam yang sudah sempurna. Mujab, mujab itu positif. Tidak ada kalimat tidaknya. Zaid tidak datang. Kalau sudah ada tidak itu berarti negatif. Berarti bukan mujab, itu manfi. Ya. Jadi kalau kalam tam mujab, kalau tam mujab ya, maka dia harus nasab. Ini contohnya kalam tam mujab. Kan disebut tam karena sudah sempurna kan? Telah datang murid kan sudah sempurna. Ada fi'il, ada fa'il. Karena ja'a kan tidak butuh maf'ul, sudah sempurna. Tam. Mujab, mujab karena dia tidak ada tidak di sini kan? Dia kan kalimat positif, bukan kalimat negatif. Datang murid-murid, illa kecuali saya. Nah, kalau posisi kalam tam mujab, terus datang mustasna, maka mustasnanya wajib dibaca nasab. Nah. Ya, kharajan nasu ila amron itu. Wa in kana kalam manfiyan tamman jaza fil badal wa nasu al istisna. Maqamal qaumu ila zaidun ila. Kalau kalamnya itu manfi itu dinafikan kalimat negatif. Contoh, maqamal qaumu ada ma di sini tidak berdiri kaum illa, maka mustasnanya kalau kalimatnya itu negatif, kalam tam sempurna ya, ini sempurna kalamnya tam. Tam tapi manfi, tam sempurna tapi dinafikan kalimatnya negatif. Maka ini boleh menjadi badal. Masih ingat badal kemarin? Badal itu pengganti, substitusi. Maqamal qaumu illa zaidun. Paham? Boleh ini dibaca zaidun menjadi apa? Badalnya qaumu. Ingat badal itu kan tawabi. Dia ngikut apa yang dibadali. Karena qaumu jadi fa'il, berarti dia zaidun. Ya kan? Boleh juga dibaca sebagai mustasna, yaitu mansub. Yaitu maqamal qaumu illa zaidan. Boleh dua. Jadi kalau kalam tam tapi nafi, ada nafinya, ada tidaknya, negatif, maka mustasna itu boleh dua. Boleh jadi badal mustasna minhunya, boleh jadi mustasna langsung mansub. Seperti ini, maqamal qaumu boleh zaidun, jadi badalnya ini mu, boleh mansub maqamal qaumu ila zaidan. Wa in kana kalam nakison kana ala sabil awamir. Kalau sekarang kalamnya itu tidak tam tapi nakis, tidak sempurna. Nah, berarti apa? Tidak sempurna. Mubtada belum terpenuhi khobarnya, atau fi'il belum terpenuhi fa'ilnya atau maf'ulnya kalau butuh maf'ul. Itu namanya tidak sempurna. Maka ketika kalimat tidak sempurna, maka mustasna ini menduduki sesuai tuntutan kalimat. Dia perlu apa? Kalimat itu perlu apa? Contoh, wa ma Muhammadun illa rasulun, wa ma Muhammadun illa rasul, surat Ali Imran. Ma ini kan tidak. Muhammadun mubtada. Sudah sempurna belum? Sampai sini kan belum sempurna. Mubtada belum ada. Nah, maka setelahnya illa ini yang menjadi paham? Jadi kalau kalam itu tidak sempurna, maka mustasna yang setelah illa ini dia menduduki tempat ya, yang belum sempurna tadi. Dia melengkapi kali. Kalau contoh ini mubtada, maka dia langsung melengkapi sebagai khabar. Wa ma Muhammadun illa rasul, dan tidaklah Muhammad itu kecuali seorang rasul. Dia bukan makhluk yang abadi. Afa imma ta'au kutilan, apakah kalau beliau mati atau terbunuh, inqalabtum ala qaum, kamu berbalik kepada murtad kembali. Wa ma Muhammadun illa rasul. Paham?
Kalau tidak sempurna maka contoh majaa ila Zaid. Majaa ila Zaidun. Tidak datang kecuali jaa kan fi'il madhi. Belum terpenuhi apanya? Fa'ilnya. Maka Zaidun ini jadi setelah illa ini, Bang. Jadi dia kalau kalamnya nakis, kurang, maka yang setelah illa ini melengkapi. Terus anggap baik paham nanti, lebih paham lagi kalau praktek. Anggap paham aja. Itu istisna. Ada pun istisna dengan ghairu. Ghairu itu juga maknanya selain, ila juga maknanya selain. Tidak ada Muhammad kecuali atau selain maknanya. Ghairu juga sama maknanya. Cuma beda kedudukan saja. Kalau istisnanya dengan ghairu, dengan siwa sawa itu majrur. Maka isim setelah ghairu dan setelah siwa, setelah suwa, setelah sawaun, setelah khola, setelah ada, setelah hasya, semua majrur. Contoh, majaa ghairu Zaidin. Setelah ghairu ini pasti majrur karena mudhaf. Atau majaa siwa atau suwa Zaidin. Atau majaa khola Zaidin. Atau majaa hasya Zaidin. Majaa ada Zaidin. Sama ini maknanya kecuali atau selain. Maka mustasna dengan ini semua dia pasti mustasnanya menjadi mudhaf ilaihnya dari ini semua, paham? Sedangkan isimnya yang ini ghairu siwa suwa ini menduduki tempat sesuai dengan posisi kalimat. Contoh ini majaa ghairu Zaidin. Jadi apa dia? Ghairu ini apanya jaa? Jaa kan fi'il, butuh apa? Fa'il ya, ghairu fa'ilnya. Ya. Ma darabtu, saya tidak memukul ghairu Zaidin kecuali Zaid. Ma darabtu ghairu Zaidin atau siwa Zaidin atau suwa Zaidin atau sawa Zaidin, khola Zaidin, hasya ada Zaidin, sama. Saya tidak memukul kecuali, maka jadi apa kok ghairu di sini? Hah? Maf'ul bi ini fi'il fa'il di sini kan, darabtu ini. Maka ghairu jadi maf'ul. Bahwa mudhaf, Zaidin mudhaf. Paham? Jadi istisna dengan ghairu siwa sawa itu nanti dia ngikuti aja kalimatnya. Paham? Yang setelahnya ghairu, setelahnya siwa sawa itu pasti mudhaf ilaih. Itu aja. Yang agak repot illa tadi itu. Selain. Iya, sama. Selain atau melainkan. Saya tidak memukul selain kecuali Zaid atau selain Zaid. Yang saya pukul cuma Zaid. Ma darabtu ghairu Zaid. Ghairu jadi maf'ul bi. Paham ya? Kecuali kalau sempurna. Maka kalau sempurna dia menjadi mustasna ghairu ini. Ghairu dan selanjutnya menjadi mustasna kalau kalimatnya sempurna. Contoh, ma darabtu rajulan. Contoh, ma darabtu rajulan. Saya tidak pernah memukul siapa? Rajulan, seorang akan seorang laki-laki ghairu. Nah ini jadi mustasna. Maka ghairu mansub karena mustasna. Mustasna kan tadi kan harus mansub kan, illa Zaidan tadi. Mustasna kan harus mansub. Kenapa? Kalimatnya sudah sempurna. Tapi ini jarang, biasanya kebanyakan ghairu nempati kedudukan menurut letaknya. Kadang jadi fa'il ghairu itu, kadang jadi sama siwa suwa ini juga begitu. Tapi kalau khola ada hasya ini dianggap sebagai, sering dianggap huruf jar. Sering dianggap huruf jar. Kalau siwa sama ghairu senasib sepenanggungan, siwa sama ghairu ini. Dia duduki apa saja, fa'il, maf'ul bih, dan setelah siwa, setelah ghairu pasti majrur, pasti untuk ilaih. Paham ya? Kemudian apalagi sisanya munada. Munada itu apa? Yang dipanggil. Isim la nafil jinsi. La ini sebetulnya sudah dibahas di inna pembahasannya. Maksudnya pembahasannya sama dengan inna wa akhwatuha. Cuma ini la ini beramal seperti amalnya inna, menasabkan mubtada sebagai isimnya la dan merofakkan khobar sebagai khobarnya la.
La rojula fiddari, tidak ada laki-laki di dalam rumah. Nah, isim la itu menasobkan nakiroh, menasobkan yang dinasobkan la itu nakiroh tanpa tanwin. La rojula, tidak boleh la rojulan tanpa tanwin. Ya. Dengan syarat dia basyarutin nakiroh, dengan syarat dia langsung menemui nakiroh, tidak di antara la dengan nakirohnya itu tidak dipisah apa-apa. La rojula langsung dengan la, antara la dengan isim nakiroh langsung. Syaratnya itu. Dan syaratnya la-nya tidak berulang. Kalau berulang maka yang kedua itu tidak difungsikan. Sutilah, ya, itu. Kalau takarrurut kalau berulang boleh diamalkan, boleh tidak diamalkan. Contoh yang populer tentang la nafsil jins ini, contohnya la haula. Nah itu. La haula, la ilaha illallah. Maka ilaha ini la-nya ini la li nafsil jinsi. Ilaha ini isimnya la. La ilaha illallah. Maka la-nya la ilaha illallah itu la li nafsil jinsi. La haula wala quwata ini la li nafsil jinsi. Makanya tidak tanwin. La ilahan, Bu. Karena la itu menasobkan isim nakirah tanpa tanwin. Dan dia menafikan jenis la ilaha. Tidak ada jenis Tuhan apapun, tidak ada. La haula tidak. Menafikan sama. La rojula fiddari. Tidak ada satu laki-laki pun di rumah itu. Berarti jenis laki-laki tidak ada di rumah itu. Itu disebut la linafil jinsi. La untuk menafikan jenis. La linafil jinsi, untuk menafikan jenis. Dia beramal seperti amalnya inna wa akhwatuha tansibul isma wa tanful khobar. Mana khobarnya? La haula wala quwata illa billah. Khobarnya mahdzuf. La haula maujudun illa billah. Tidaklah haul itu maujud, ada kecuali dengan Allah. Kebanyakan khobarnya mahdzuf. Seperti la rojula fiddari. Mana khobarnya? La rojula maujudun fiddari. Khobarnya mahdzuf. Paham ya? Itu la linafil jinsi. Terus terakhir itu munada. Munada ini mahdzuf ya, dibuang, dihilangkan. Jadi khobarnya mahdzuf, la haula illa billah, ay la haula maujudun illa billah. La rajula fiddari, ay la rajula maujudun fiddari. La ilaha illallahu, maka Allah itu sebagai khobarnya. Terus munada ini yang dipanggil. Munada ini dibagi 5. Ada munada nakirah maksudah, munada mufrad alam, munada mufrad alam. Mufrad alam ini sesuai dengan namanya. Alam itu nama orang. Ya Zaidu, ya Muhammadu, tapi tidak boleh tanwin dia. Ya Zaidu, ya Muhammadu. Munada itu bisa dengan ya, yaitu ya nida, ya, atau ayah, atau a, itu juga kata panggilan. Ya Zaidu. Ya, tidak boleh. Ya Muhammadu. Ini mufrad alam, nama orang. Ya Allahu, itu mufrad alam. Ada nakiro, ada munada nakiro maksudah. Nakiro, kita sudah belajar nakiro tapi dia maksudah. Nakiro tapi maksudah, tapi tertuju. Seperti ya rojulu. Kan asalnya rojulun itu kan nakiro kan, seorang laki-laki, siapa saja. Tapi ketika dikasih ya rojulu, itu berarti nakiro maksudah. Ada orang laki-laki, antum tidak tahu namanya, mau panggil ya rojulu, ya rojul. Tapi kalau ya rojulan, ini berubah menjadi nakiro ghairu maksudah. Nakiro dan tidak tertuju. Contoh, ya rojulan, akhirnya ada wahai siapa saja laki-laki kan itu. Itu maksudnya. Tapi kalau ya rojulu itu berarti tertuju. Ya waladu, wahai anak, berarti tertuju. Ya waladan, siapa saja. Kalau 2 orang laki ya rojulani. Iya. Paham ya? Nakiro ghairu maksudah.
Bedanya ini tanwin, yang ini ya rojulan. Berarti siapa? Wahai siapa saja laki-laki tolong saya. Tapi kalau ya rojulu sama-sama nakiro. Ini nakiro ghairu maksudah, yang satu nakiro maksudah. Sama-sama nakiro, ingat, hati-hati. Makanya kan dibilang nakiro maksudah. Nakiro tapi tertuju. Nakiro kan tidak tentu. Karena dia tidak tahu namanya ya rojulu. Siapa itu? Pokoknya dipanggil ya rojul. Tapi ya rojulan, nakiro ghairu maksudah. Siapa? Wahai siapa saja laki-laki tolong saya, ya rojulan. Ya. Ada munada mudhaf. Mudhaf ini seperti ya Rasulullahi, ya Rasulullahi. Mudhaf kan? Munada mudhaf itu pasti mansub juga. Rasulah, terus setelahnya pasti mudhaf. Ya Rasulullahi. Ya Habiballahi. Bukan ya Habibullah, bukan ya Rasulullah. Salah. Ya Rasulullah. Mansub. Munada mudhaf itu mansub. Terus munada syabihun bil mudhaf. Syabihun bil mudhaf. Serupa dengan mudhaf. Serupa dengan mudhaf ini biasanya isim fa'il yang beramal seperti amalnya fi'il. Seperti ya toli'an jabalan. Toli itu yang naik. Ya toli'an jabalan, wahai orang yang naik gunung. Jabalan, maka jabalan jadi maf'ul bihnya toli'an. Ini seolah-olah kan mudhaf dia, tapi bukan mudhaf. Seolah-olah mudhaf, karena jabalan masih ada hubungannya, itu maf'ul bihnya toli'an. Karena toli'an itu isim fa'il ya'malu amala fi'li. Beramal seperti amal fi'ilnya. Kemarin sudah saya singgung waktu membahas na'at sababi. Itu ada isim fa'il yang beramal seperti amalnya ya toli'an, dari kata tola'ah. Toli'an berarti yang naik, yang terbit, yang naik. Wahai toli'an jabalan, wahai orang yang naik ke gunung. Ya toli'an. Ini syabihun bil mudhaf. Munada nakiro maksudah mansub. Munada mudhaf itu mansub. Munada syabihun bil mudhaf mansub. Cuma ini yang dua ini yang mabni ala dhom. Mabni ala dhammi. Itu munada nakiroh maksudah ya rojulu ya waladu, itu mabni ala dhammi. Sama munada mufrad alaf itu mabniun ala dhammi. Ya Muhammadu, ya Zaidu, itu mabni ala dhammi. Sisanya tiga munada ini semua mansub. Makanya munada dimasukkan ke dalam mansubat munada ini. Karena kebanyakan munada itu mansub. Cuma dua ini yang mabni ala dhamm. Itu mufrad alam, nama orang, ya Zaidu, ya Muhammadu. Sama nakiro maksudah, ya rojulu, ya waladu. Itu mabniun ala dhammi, bukan mansub. Tapi tetap fi mahali nasbin. Kenapa fi mahali nasbin? Karena munada itu kan seperti maf'ul bih. Saya memanggil Zaid, ya Zaidu, kan artinya ya Zaidu itu maknanya kan unadi Zaidan, saya memanggil Zaidan, jadi seolah-olah kan jadi maf'ul ya Zaidu, tapi dia memang orang Arab memabnikan pada dhammah, mabniun, maka Zaidu munada mufrad alam mabniun ala dhammi fi mahalli nasbin, ya-nya huruf nida. Sama ya rojulu ya huruf nida, rojulu munada nakiro maksudah mabniun ala dhammi fi mahalli nasbin. Yang lainnya nasab semua. Nakiro ghairu maksudah ya rojulan ya waladan. Nakiro munada mudhaf ya Rasulullah ya Habiballah. Syabihun bil mudhaf ya toli'an jabalan. Ya hasanan wajahu, wahai orang yang bagus. Hasanan waju. Maka waju jadi fa'ilnya hasanan. Ini kan syabihun bil mudhaf. Karena dia hasanani sifat musyabbah ya'malu amala fi'lihi. Yang kita sudah pernah jelaskan bahwa isim fa'il itu bisa ya'malu amala fi'li. Isim maf'ul juga bisa beramal seperti amalnya fi'il. Sifat musyabbah juga bisa, sama isim tafdil itu juga bisa beramal seperti amalnya fi'il. Sama sifat mubalaghah itu bisa beramal seperti amalnya fi'il. Di situ dulu. Selesai mansubat. Sisanya itu tawabi kepada mansub. Jadi sisanya termasuk mansubat adalah terakhir adalah tawabi yang mengikuti isim-isim yang mansub. Contoh naat kepada yang mansub. Contoh istaroi itu kolaman. Istaroi saya membeli. Istaroi itu saya membeli kolaman, sebuah pena, maf'ul bih kan. Kabiron yang
besar. Maka ini naat atau sifa mansub mithluhu kan. Ini contoh mansubat berupa tawabi. Itu naat. Kalau ataf, contoh istaro itu kolaman wa kitaban. Saya membeli sebuah pena dan kitaban, sebuah kitab. Ini contoh tawabi yang berupa apa ini? Ataf. Ataf. Contoh istaro itu kolaman, diulang 2 kali. Ini tawabi berupa apa? Taukid. Karena dia mansub, dia ngikut mansub juga. Ya. Istaro itu kolaman, terus diam, kitaban. Ini badal gholat, badal salah kemarin. Saya membeli sebuah pena, salah. Saya membeli kitab, badal. Jadi tawabiknya ada 4. Atau naat, ataf, taukid, badal. Semua kalau dia mansub, semua ikut mansub. Maka selesai mansubat itu. Tinggal ada cipta tadi katanya. Seperti tadi. Iya. Ya itu kan yang menunjukkan ya kayak kita lah, kalau ngomong salah itu gimana kalau bahasa Indonesia podo ae. Wong Arab mau sudah boleh salah. Ya podo salah kadang-kadang. Kadang ngomong ada keliru. Saya beli pena kitab gitu kan, biasanya gitu kalau kita. Kalau orang Arab tuh ada namanya badal gholat kemarin, badal salah. Istatul kolaman. Terus dia mikir, oh kitaban. Badal gholat. Umumnya biasa dipakai waktu bicara. Ya ndak ada kalau di kita mosok kita kali busak wae le salah. Lah apa dibadali? Saya repot badal lah. Kok sing sakno iku sing maca kok iki mosok ngerti badal gholat apa salah apa ndak ini? Hah? Iya. Paham ya? Itu selesai sudah mansubat. Tinggal tambahan nanti saya pertegas lagi mungkin masalah yang beramal seperti amalnya fi'il sama beberapa tambahan pengetahuan saja tentang adat mungkin ya. Itu. Pengayaan aja lah nanti. Satu pertemuan lagi. Ini sudah selesai. Karena sisanya tadi 13. Nahunya 13 nahunya. Nanti 14 atau 14 itu nanti anak ulang yang majrurat sama majzumat kan sudah. Majrur kan sudah pernah dibahas. Itu majrur cuma 2, yang dibaca dengan huruf jar, yang didahului huruf jar sama menjadi apa? Mudhof ilaih. 3 sebetulnya. Satu lagi tawabi kepada majrur. Itu. Ini sudah pernah, cuma anak sedikit aja kilas balik khususnya tentang mudhof ilaih itu beberapa pembahasan tambahan. Plus sama majzum, yang dibaca majzum sudah juga. Itu ketika kita membahas jawazim, lam, lamma, la, itu sudah. Karena cuma fi'il mudhari itu yang dibaca majzum. Selesai, majrurat, majzumat sudah pernah dibahas. Iya. Fi'il amr ya mabni bukan majzum, mabni ala sukun fi'il amr. Yang majzum cuma fi'il mudhari kemasukan amil jazm itu. Sudah selesai, majrurat sudah pernah, majzumat sudah pernah. Nanti pengayaan mungkin tentang yang beramal seperti amalnya fi'il tadi. Ada semua di situ, yang mansubat juga ada semua di situ.